Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Pramudia, residen berdasar FFKUI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai neuropati. Outline yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis neuropati, kemudian neuropati herediter, dan beberapa kelainan neuropati yang sering kita temui dalam praktek klinis seperti GBS, neuropati non-herediter, dan neuropati poliomyelitis. Neuropati sendiri kita bagi menjadi 5: periferal neuropati, polineuropati, mononeuropati multiplex, dan neuritis. Periferal neuropati merupakan suatu kondisi di mana terjadi kerusakan pada saraf-saraf perifer yang mana akan mempengaruhi fungsi saraf motorik, sensorik, dan otonom. Gejala yang dapat kita temui dari motorik, kelemahan otot, kram, dan kedutan otot. Sedangkan secara sensorik, mati rasa, kesemutan, nyeri, dan hilangnya sensasi. Gejala otonom yang ditemui biasanya ada gangguan pencernaan, tekanan darah rendah, dan disfungsi seksual. Beberapa penyebab yang dapat menyebabkan periferal neuropati, diabetes mellitus, infeksi seperti HIV dan hepatitis C, penyakit autoimun, defisiensi vitamin, paparan racun, maupun trauma fisik. Polineuropati merupakan suatu bentuk neuropati yang mempengaruhi banyak saraf perifer dalam waktu yang bersamaan. Biasanya keluhannya simetris dan sering dimulai dari kaki atau tangan, kemudian menyebar ke ekstremitas atas. Gejalanya ada kelemahan otot yang simetris, kehilangan sensasi atau rasa terbakar di kaki dan di tangan, gangguan keseimbangan, dan masalah otonom. Beberapa penyebabnya adalah diabetes mellitus, infeksi, penyakit genetik, eh, pada pasien-pasien dengan eh, terapi atau kemoterapi, dan penyakit autoimun seperti GBS. Mononeuropati merupakan suatu kondisi di mana hanya satu saraf perifer yang terkena dan hanya lokalis, yang biasanya karena adanya proses trauma. Seperti gejala-gejalanya spesifik tergantung saraf yang terkena, rasa sakit, kelemahan, atau mati rasa di daerah tertentu. Contohnya pada pasien-pasien CTS dan Bell's palsy di mana terdapat kelumpuhan mendadak pada salah satu sisi wajah akibat kerusakan atau defisit saraf kranial 7. Sedangkan CTS merupakan kompresi saraf median di pergelangan tangan yang menyebabkan mati rasa atau nyeri pada daerah tangan. Kemudian mononeuropati multiplex merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih saraf perifer yang terpisah tapi mengalami kelainan secara bersamaan tetapi tidak simetris. Gejalanya bervariasi tergantung lokasi dan biasanya adanya kombinasi kelemahan, nyeri, dan kehilangan sensasi di beberapa daerah tubuh. Penyebabnya umumnya itu kelainan-kelainan seperti vaskulitis, diabetes mellitus, infeksi, maupun penyakit autoimun. Neuritis merupakan peradangan pada satu atau lebih saraf yang menyebabkan keluhan, nyeri, perubahan sensasi, dan kelemahan hilangnya fungsi. Penyebabnya biasanya herpes zoster, trauma fisik, dan penyakit autoimun seperti multiple sclerosis. Kemudian neuropati herediter, bawaan ini merupakan kelompok gangguan saraf perifer yang disebabkan karena adanya kelainan genetik berupa mutasi genetik yang dia akan mempengaruhi dan menyebabkan adanya gangguan dalam pengontrolan otot ataupun sensasi di tubuh. Jenis-jenisnya yang kita bahas yang pertama CMT, Kerset Merry Tooth Disease. Ini ada 3 subtipe CMT1, CMT2, dan CMT-X. Tergantung kelainan kromosom atau kelainan mutasi genetiknya. Gejalanya berupa kelemahan otot, atrofi terutama di kaki dan tangan, deformitas kaki, kehilangan sensasi di ekstremitas, dan refleks tendon yang menurun atau bahkan menghilang. Jenis yang kedua, hereditary neuropathy with liability to preserve palsy atau HNPP. Ini karena adanya delesi pada gen PMP22, di mana terjadinya kelemahan dan mati rasa yang berulang pada saraf-saraf dengan tekanan yang ringan. Misalnya duduk lama, tidur, dan dengan tangan di bawah kepala. Gejalanya regenerasi saraf yang lambat setelah episode. Kemudian yang ketiga, hereditary sensorik dan autonomic neuropathy. Ini subtipenya ada HSAN 1-5 dengan gejala kehilangan sensasi nyeri dan suhu, ulkus pada infeksi dan tangan, disfungsi otonom seperti berkeringat berlebihan atau kurangnya keringat. Yang keempat, adanya familial amyloid polyneuropathy. Ini karena mutasi pada gen TTR, di mana gejalanya kehilangan sensasi yang progresif dan kelemahan otot dan disfungsi otonom.
Untuk menegakkan diagnosis neuropati herediter ada dari riwayat keluarga dan klinis mengenai riwayat adanya autoimun ataupun kelainan genetik yang serupa. Pemeriksaan fisik dari kekuatan otot, refleks, dan pemeriksaan sensorik. Kemudian dari pemeriksaan penunjang lainnya bisa dengan EMG dan studi konduksi saraf atau NCS untuk menilai kecepatan konduksi saraf dan amplitudo untuk membedakan neuropati, demyelinisasi dan aksonal. Kemudian pemeriksaan yang lebih advance bisa tes genetik, analisa DNA dan panel gen. Kemudian bisa juga dipertimbangkan biopsi saraf. Manajemen dan pengobatannya rata-rata dilakukan dengan rehabilitasi dan terapi fisik. Ini program latihan untuk memperkuat otot dan meningkatkan mobilitas otot. Kemudian pengobatan simptomatik seperti pengobatan untuk mengobati nyeri neuropatik dengan gabapentin ataupun pregabalin dan obat-obat yang dapat memperbaiki fungsi otonom seperti midodrin untuk hipotensi ortostatik. eh, untuk intervensi bedah yang mungkin kita lakukan koreksi deformitas kaki itu sesuai dengan tes ortopedi maupun dekompresi saraf pada kasus HNPP untuk mencegah palsi yang berulang. Konseling genetik dan pengobatan spesifik untuk VAMP ini contohnya dengan tafamidis untuk menstabilkan atau mengurangi produksi protein amiloid. Yang kita bahas berikutnya mengenai GBS, Guillain-Barré syndrome, di mana ini merupakan suatu penyakit autoimun yang menyebabkan demyelinisasi ataupun kerusakan akson pada saraf perifer. Ini merupakan termasuk akut inflammatory demyelinating polyneuropathy, kemudian ada akut motor axonal neuropathy dan akut motor and sensory axonal neuropathy. Patogenesisnya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya GBS. Yang pertama, adanya respon autoimun yang dipicu oleh proses infeksi sebelumnya, biasanya CMV, EBV, Mycoplasma pneumoniae. Antibodi yang terbentuk dari infeksi tersebut akan menyerang komponen saraf perifer. Dia sebagai mimikri molekuler dari proses infeksi tersebut. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan ason dan demyelinisasi karena imunitas yang dihasilkan oleh patogen tersebut sehingga konduksi saraf terganggu. Beberapa faktor resiko yang mendukung terjadinya patogenesis GBS seperti riwayat infeksi 1 sampai 3 minggu sebelum onset, kemudian adanya vaksinasi dan gangguan autoimun lainnya. Manifestasi klinis dari GBS itu yang pertama gejala awalnya adanya kelemahan otot yang dimulai dari kaki dan menyebar ke atas. Kemudian nyeri dan parestetesi di ekstremitas. Kemudian gejala lanjutannya adanya kelemahan simetris dan progresif, kehilangan refleks tendon dalam arfleksia, kemudian gangguan pernapasan jika otot respirasi terlibat dan disfungsi otonom seperti adanya fluktuasi tekanan darah dan bisa juga ada gangguan irama atau aritmia jantung. Variasi klinisnya tergantung jenis dari GBS-nya. Diagnosis dari anamnesis, dari klinis, adanya kelemahan progresif dari lebih dari satu anggota, arefleksia, kemudian elektrofisiologi, ini meliputi nerve conduction study dan elektromiografi untuk menilai konduksi saraf. Analisa CSF juga dipertimbangkan untuk penegakan diagnosis GBS apabila terdapat peningkatan protein tanpa peningkatan sel. Tes tambahan lainnya ini MRI untuk mengeksklud diagnosis banding dan tes darah untuk menyebabkan adanya kemungkinan infeksi atau kelainan metabolik lainnya. Tata laksananya yang paling utama adalah dengan terapi imunomodulator plasmafaresis, menghilangkan ini dia perannya untuk menghilangkan antibodi dari darah, kemudian IVIG, ini menghambat antibodi yang menyerang saraf. Dukungan medis dengan perawatan intensif ini untuk mengantisipasi adanya gagal napas dan monitoring fungsi vital untuk menilai apakah ada perberatan fungsi otonom dan pernapasan. Rehabilitasi tentunya dengan fisioterapi dan terapi okupasi untuk membantu aktivitas pasien sehari-hari. Kemudian prognosisnya pemulihannya sebagian besar pasien akan membaik dalam beberapa minggu hingga bulan dan 60-80% pemulihan total dalam waktu 6-12 bulan. Faktor prognostik yang buruk itu dinilai dari klinis pasien yang berat dan cepat, usia lanjut, kebutuhan ventilasi mekanis. Jadi biasanya pasien-pasien yang sudah ada disfungsi napas
dan keterlibatan akson. Komplikasi jangka panjangnya biasanya pasien 20% akan mengalami kekambuhan dan komplikasi kronis seperti neuropati kronis dan nyeri neuropatik. Neuropati non-herediter atau yang didapat ada beberapa jenis yang kita bahas. Yang pertama, neuropati diabetik. Ini merupakan bagian dari komplikasi DM tipe 2, di mana keluarnya pasien akan mengalami baal, kesemutan, nyeri, dan kelemahan terutama pada ekstremitas. Neuropati alkoholik karena konsumsi alkohol yang berlebihan dan kronis. Neuropati nutrisi biasanya karena adanya defisiensi vitamin. Neuropati toksis karena biasanya ada paparan racun seperti logam, obat kemo, dan zat kimia. Neuropati autoimun biasanya pada kelainan-kelainan autoimun seperti GBS dan kronik inflammatory demyelinating polyneuropathy. Gejalanya kelemahannya sifatnya progresif, kehilangan refleks, dan adanya gangguan sensorik. Neuropati infeksi biasanya karena ada infeksi, umumnya infeksi lepra, HIV, AIDS, dan Lyme disease yang infeksi disebabkan oleh Borrelia burgdorferi. Kemudian ada neuropati kompresi karena adanya kompresi saraf akibat herniasi diskus, tumor, ataupun trauma. Neuropati traumatik adanya cedera fisik trauma pada kasus-kasus trauma. Neuropati uremik biasanya pada gangguan-gangguan metabolik pada pasien-pasien CKD karena adanya akumulasi uremik di dalam tubuh. Neuropati paraneoplastik biasanya karena adanya respon kanker. Kemudian neuropati idiopatik yang sebabnya tidak diketahui. Kemudian yang kita bahas adalah neurologi polimielitis, di mana patofisiologinya disebabkan oleh infeksi dari virus polio, di mana dia memiliki 3 serotype utama, yaitu poliovirus tipe 1, 2, dan 3. Penularannya melalui jalur fekal oral, yang biasanya dia menginfeksi saluran pencernaan. Masa inkubasinya 7-14 hari, dan virus ini dapat hadir di feses sampai beberapa minggu. Replikasinya itu dia difaring dan di usus dan dapat menyebar secara sistemik, viremia secara sistemik, dan sebagian kecil kasus dapat menyerang atau melewati sistem sawar darah otak dan menginfeksi sistem saraf pusat. Apabila dia melewati sistem barrier saraf pusat, dia akan menginfeksi dan merusak neuron motorik di sumsum tulang belakang, batang otak, dan korteks motorik, sehingga menyebabkan pasien-pasien akan mengalami disfungsi neuron motorik. Manifestasinya gejala awalnya itu demam, sakit tenggorok, sakit kepala, mual muntah, malaise, dan nyeri otot. Gejala polio paralitik, gejala awalnya tadi sudah disebutkan, fase paralisis, udah mulai ada kelemahan otot secara asimetris, kemudian paralisis flaksit tanpa kehilangan sensorik, dan penurunan refleks tendon dalam atau refleksia. Dan mulai ada keterlibatan otot pernapasan apabila pasien mengalami gagal napas. Jenis paralisisnya ada spinal polio, bulbar polio, dan bulbospinal respiratory polio. Sindrom pasca polio itu merupakan kelemahan otot baru, kelelahan nyeri otot dan sendi, dan biasanya terjadi bertahun-tahun setelah terinfeksinya polio. Diagnosisnya tadi secara klinis ada riwayat paparan polio, kemudian dari pemeriksaan fisik adanya asimetris kelemahan otot. Laboratoriumnya dari pemeriksaan isolasi virus polio dari analisa feses, analisa cairan CSF ataupun usapan tenggorok. Kemudian dari uji serologi untuk mendeteksi antibodi poliovirus. CSF didapatkan adanya peningkatan sel darah putih atau pleositosis dan peningkatan protein CSF tanpa glukosa rendah. EMG menunjukkan adanya denervasi aktif ataupun potensi unit motorik yang besar. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.